Kalau kita nggak lulus baru kita dipulangin lagi, tapi kalau kita lulus dua-duanya kita perpanjang lagi ke tahun kedua kayak gitu sampai maksimal 3 tahun. Kalau sehari lebih dari 12 jam itu nggak boleh, udah ada undang-undangnya. Itu kita langsung dikasih tiket langsung terbang ke sini. Wow, Tapi di sininya tapi di sininya juga masih ada prosesnya lagi, kita belajar lagi gimana keseharian di Jepang gitu. Terus kayak memperdalam kayak bahasanya juga. Soalnya apa yang kita pelajari di Indonesia sama yang di sini itu lumayan beda juga. pasti beda kan, itu kan kalau di Indonesia Iya. lebih ke teori gitu ya. Ya pasti beda dong teori sama actionnya. Tapi itu kan belajar Mungkin- lagi nih, ya. Mm-mm. Nah, itu kan belajar lagi nih di sana. Apakah ada seleksi Iya. lagi nggak sih kalau misalnya kita nggak bisa nih ujian apa nggak bisa, terus dipulangin lagi gitu ke Indonesia, atau tetap It- di sana belajar gitu? Nah, itu untuk kita pertama kali datang kita tuh disekolahkan lagi 1 bulan. Kita training lagi 1 bulan dari mulai bahasa sama praktek kerjanya. Setelah itu kita masuk perusahaan. Untuk kita diperpanjang lagi enggaknya itu nunggu 1 tahun. Karena di sini juga ada izin surat tinggal. Sama aja kayak KTP. KTP-nya itu setiap tahun itu kita ganti teh, ada masa tenggangnya, ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau misalkan 1 tahun, udah 1 tahun kita di sini, kita ditesin lagi bahasa sama praktek kerjanya. Kalau kita nggak lulus, baru kita dipulangin lagi. Tapi kalau kita lulus dua-duanya, kita perpanjang lagi ke tahun kedua kayak gitu, sampai maksimal 3 tahun kontrak pertama begitu. Wah, susah juga ya, penuh perjuangan. Ya ampun. Bener, makanya aku di sini tuh, aduh, kirain udah tes sekali di Indonesia udah lulus gitu ya. Tapi ternyata Iya, di sini bener. udah ada tes lagi, ada prosesnya lagi setiap tahun. Bener-bener Jepang tuh. Kayak ngambil apa sih namanya? Ngambil perusahaan, ngambil orang buat kerja di perusahaan dia tuh harus bener-bener kayak berpotensi Pilih, banget, kayak iya, bener-bener ada berpotensi. talenta, bener-bener pilihan banget. Iya, jadi benar-benar ketat Itu banget teh, gitu ya. jadi nggak gampang. Bener Iya, nggak pasti gampang. dong. Iya, untuk mencapai suatu tujuan yang kita ingin itu nggak akan gampang. Orang di Indonesia aja kalau Bener. kita dari dari kota mana ke kota mana itu kan juga prosesnya panjang gitu, apalagi keluar Iya. negeri gitu kan, bener. Tapi kalau untuk sistem kerjanya itu gimana di sana? Sebenarnya tergantung dari perusahaannya sendiri teh. Kalau aku di sini kerjanya itu non shift. Kalau non shift itu kan pagi terus. Jadi wajib kerja sehari di Jepang itu cuma 8 jam. Selebihnya itu hitungannya lembur. Kalau sehari lebih dari 12 jam itu nggak boleh. Udah ada undang-undangnya. Nah, untuk hari libur, hari Minggu harus libur, nggak boleh masuk. Tapi kalau di perusahaan aku ini, hari libur aslinya itu Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu itu hitungannya lembur kalau kita masuk. Oke. Gitu. So, sebenarnya hampir sama aja ya kayak di Indonesia. Kan Sama. di Indonesia tetap Iya, kayak sama. 8 jam gitu ya. Iya, Sama aja. cuma di sini orangnya lebih tepat waktu. Lebih Iya, pasti 1 dong. menit 1 detik aja. Aduh. Wah. Kalau kita kerja nih, Bebe. bener, kalau kita kerja udah selesai nih, udah waktunya pulang, terus kayak kita tuh nanggung sedikit lagi, oh nggak bisa, udah hari ini jamnya udah harus pulang, jadi udah mau itu selesai, iya mau itu selesai, mau enggak udah besok lagi kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kadang udah nanggung nih, selesaiin kayak gitu kan. Iya, bener. Kalau di sini bener-bener orangnya disiplin semua. Iya pasti dong, karena kan Jepang tuh terkenal sama orang yang sangat disiplin banget. Ya ampun. Bener. Ya ampun. Apa ya? Tapi kalau misalnya kita ke Jepang nih, di Indonesia aja nih pindah kota, otomatis kan kita harus beradaptasi nih sama lingkungan, sama makanan, human dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau di Jepang sendiri susah nggak sih Aning beradaptasi di sana kayak gitu? Waktu awal aku kesini kaget teh, bener-bener kaget banget kalau makanan nih ya. Di sini kan nggak ada kayak rempah-rempah itu, kita nggak ada teh. Kayak misalkan kalau rempah-rempah gitu. Indonesia tuh kayak kunyit, apalagi tuh ya kayak bahan-bahan dapur gitulah. Di sini nggak ada. Nah, di sini
cuma ada jahe sama merica. Itu bahan Indonesia yang ada di sini, cuma itu. Lainnya kita kalau misalkan mau belanja itu ada toko online Indonesia, tapi harganya lebih mahal dari harga makanan Jepangnya. Lebih mahal dari harga daging sapi, daging ayam lebih mahal dari itu. Padahal kita belanja cuma apa, tahu dan tempe, itu melebihi harga daging. Padahal itu makanan paling sederhana di Indonesia. Iya, jadi tempe itu kalau misalnya udah ke Jepang itu udah mahal banget. Kita berarti orang-orang udah mahal banget, hike aja ya yang bisa gitu. Bener teh, karena kita kan orang kampung nih ya, maunya kan tempe, tahu gitu iya, ya. Pasti jadi kayak dong. nyari makanan itu tuh susah banget di sini tuh, bener. Kalau jadi kayak kalau misalkan kita setiap hari makan ayam, daging, bosen juga kan teh. Kita biasanya di rumah kita makan tempe, tahu. Jadi kita kangen banget masakan Indonesia. Jadi ya mesti nyari toko online dulu kayak gitu. Tapi ada sih, tapi ya harganya itu lebih mahal. Mahal banget pasti ya. Nah, jadi ini tuh ada pelajarannya loh. Jadi buat temen-temen yang ada di Indonesia yang nggak bilang bosan makan tempe, iya benar, tiap hari makan tempe. Tuh kalau udah di luar tuh susah makan tempe juga. Susah. Nggak segampang di Indonesia. Nggak segampang di Indonesia. Iya benar. Jadi benar-benar harus bersyukur banget. Gitu. Tapi kalau untuk pokoknya humannya ada apa? Gimana? Pokoknya kayak paling enak itu kayak makan Indonesia benar-benar. Soalnya kayak rempah-rempah banget Indonesia tuh. Kalau di negara-negara lain tuh belum nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia apa aja ada teh. Tapi kalau di sini kita susah nyari kita mau bikin ini nggak ada bahan, kita mau bikin ini nggak ada bahan, susah. Paling ada di sini apa sih makanan kayak iya benar, makanan orang namanya kita lidah Indonesia kan kurang beradaptasi sama rasa yang di sini juga kan. Iya pasti dong, susah beradaptasinya juga. Bisa tapi mungkin lama gitu. Bisa tapi perlu waktu. Iya perlu waktu, kayak move on gitu ya. Udah jangan bahas move on lagi. Coba kok lucu banget itu. Iya teh, aku ini perdana loh ya masuk channel YouTube-nya Teteh Lia ini beneran. Iya, perdana banget. Aku cerita kenapa bisa sampai sini, padahal teman-teman yang lain juga pada nanya, kok kamu udah nyampe situ sih, kok kamu tahu-tahu ada di Jepang sih. Ya mungkin aku kan diam-diam nih teh, nggak ada teman-teman yang tahu, nggak ada tetangga juga, nggak ada yang aku kasih tahu ya di sini aja tuh. Mereka pada nanya kan, aduh aku ya orang gimana sih ya, masa kita mau cerita-cerita gini-gini kan nggak mungkin, tapi ini perdana gitu, iya aku perdana cerita di channel YouTube Makasih loh ya, berarti eksklusif di channel Lydia Natalia ya, berarti wajib nonton. Nanti deh, nanti kalau misalnya yang kepo sama Aning, nanti aku kasih link di bawah, bisa di follow, harus nonton, bisa ditanya-tanya. Iya bener, harus nonton dong. Harus nonton. Ya pasti. Apa ya? Oh, aku mau nanya, kalau Indomie gimana nih di sana? Gampang nggak sih dapetin Indomie? Tuh, itu Indomie paling nomor 1 yang paling aku cari teh. Aku beli sampai berbok-bok sampai sama teman aku kemarin aku order sampai 3 box buat nyetok Indomie. Dan itu harganya 3.600 yen. Itu kaliin aja sama kurs sekarang lagi berapa ya, 127. Itu nyampe berapa ratus ribu kalau uang Indonesia. Itu lumayan. Itu kan Indomie kan paling bosan buat anak-anak kosan ya. Aku kan dulu anak kosan teh bosan banget sama Indomie telur sekarang ya gitu. Iya bener, sekarang ya, Indomie paling yang dicari. Harus bersyukur. Iya ya ampun, iyalah, karena Indomie tuh enak banget rasanya. Aku tanpa Indomie aku nggak bisa. Tuh harus bersyukur tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada makanan apa langsung dimakan, karena belum tentu kita dapetin itu di daerah yang lain. Iya bener banget. Itu paling yang dicari sama Kensusei Indonesia tuh Indomie, bener. Kalau nggak Indomie mie sedap. Tapi iya enak banget. Di kos-kosan dulu waktu kerja di Indonesia mungkin udah bosan Indomie lagi, tapi di sini paling dicari. Aduh pasti. Pengen Indomie banget nih. apalagi makanan kayak yang di pinggir-pinggir jalan kaki 5 itu teh, sama bakso, mie ayam, kayak batagor, somai. Aduh bener itu tuh makanan yang paling ya, pasti. Rindu banget.
gitu sih, maksudnya kayak Indomie walaupun kita makan setiap hari rasanya tuh kayak nggak berubah gitu loh. Kenapa? Aku juga heran kenapa Iya. rasanya enak aja terus gitu dan ngangenin banget kayak mantan. Aduh. Tolong ya nggak usah bahas itu deh. Baca. Gak ada yang bercanda. Bener bercanda ini. Bercanda. Terus apalagi ya? Oh iya, ini kan udah 6 bulanan nih di Jepang. Udah jalan-jalan kemana aja sih? Kemana ya teh? Paling ke mall doang teh udah. Soalnya kita tuh belum apa ya? Oh iya, belum bener. Mungkin kayak kita kalau misalkan Belum. aduh bete nih libur panjang, paling libur panjang tuh kayak kita seminggu pernah. Cuma kita nggak jauh-jauh dari mall, udah itu doang sih. Kalau misalkan ke tempat-tempat wisata lainnya kita belum berani. Soalnya di sini juga kita terbatas teh, dari kita kan apa namanya transportasinya juga kita kan belum ngerti. Terus juga dari teman-teman yang lain juga jaraknya kan jauh-jauh. Kayak kita tuh mau ke supermarket aja kita diantar sama bos kita, sama saco kita seminggu sekali gitu. Jadi kita tuh kayak bener-bener dijaga banget di sini tuh, nggak boleh pergi jauh-jauh. Iya, takut hilang Jadi, dong. iya. Indonesia aja Enggak, bukan gitu. bukan takut hilang juga. Orang. Oh, Jadi tuh meminimalisir kayak Kejahatan. bahaya ya, kejahatan gitu. Iya, bahaya. Bener. Tapi di sana berarti di asrama ya? Iya, kita di asrama. Di asramanya. Jadi bukan apartemen. Jadi tergantung perusahaan ya, perusahaan.